Halo semuanya, kali ini aku akan menjelaskan cara membuat database di Odoo, menginput data pelanggan dan pemasok, menginput data persediaan barang dan jasa, juga membuat pajak umum. Langsung aja kita mulai. Oke teman-teman, pertama-tama kita akan membuat database Odoo-nya terlebih dahulu. Setelah kalian membuka website Odoo online-nya, di sini kalian langsung buat database gratis. Lalu di sini kalian pilih menu accounting. Oke, lalu klik continue. Nah, teman-teman, di sini kita bisa masukkan nama lengkap kita. Lalu juga di sini kalian bisa masukkan nama perusahaan kalian. Contohnya di sini PT for IT Asta Solusindo. Di sini kalian masukkan email kalian, nomor telepon kalian, pilih negara kalian yaitu Indonesia, juga bahasa yang akan kalian gunakan ketika nantinya kalian menggunakan Odoo accounting ini. Lalu di sini klik start now, dan jika sudah begini itu tandanya database kalian sudah jadi teman-teman. Nah teman-teman, jika sudah tampilannya akan seperti ini. Namun di sini masih menunggu aktivasi, maka dari itu kita akan membuka email kita. Kita akan mengaktifasi akun Odoo online kita. Kita klik. Lalu kita di sini bisa masukkan kata sandi email kita. Ketika sudah, klik masuk. Dan di sini kita akan lewati saja. Lalu sudah selesai semuanya. Odoo accounting kita sudah teraktivasi, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum aku ngelanjutin ke tutorial berikutnya, di sini aku bakal ngejelasin modul-modul yang ada di akuntansi secara singkat aja nih, teman-teman. Yang pertama di sini ada discuss atau diskusi, yang dimana modul itu fungsinya tempat chat internal antar pengguna Odoo. Di sini kita bisa buat kirim pesan, koordinasi tim, atau diskusi pekerjaan. Jadi modul ini tuh lebih ke untuk kita berkomunikasi gitu teman-teman. Kalau yang kedua ada knowledge atau pengetahuan. Fungsinya itu di sini tempat menyimpan artikel pengetahuan, SOP, tutorial internal, atau catatan perusahaan. Nah ini tuh cocok buat SOP akuntansi, step kerja, manual, aplikasi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga di sini ada dashboard. Fungsinya adalah menampilkan ringkasan data dalam bentuk kartu dan grafik. Nah, dashboard ini tuh bukan tempat input data, tapi untuk tempat monitoring, teman-teman. Kalau yang keempat, di sini ada accounting atau akuntansi, yang dimana nanti kita akan pakai untuk membuat kartu pelanggan, pemasok, faktur, jurnal umum penyesuaian, aset pajak, laporan keuangan lengkap, dan menginput barang dan jasa juga bisa teman-teman di sini. Jadi intinya untuk modul accounting ini pusat pekerjaan finance dan accounting seperti itu. Lalu yang kelima di sini ada dokumen. Dokumen ini tuh tempat menyimpan file digital kayak PDF, Excel, JPG, dan lain-lain. Di sini tuh kita bisa contohnya simpan bukti transaksi, kwitansi, arsip invoice pemasok, simpan dokumen rapat. Nah, jadi dokumen ini tuh sejenis Google Drive versi Odoo gitu, teman-teman. Lalu yang keenam di sini ada apps atau aplikasi. Fungsinya itu tempat install modul baru. Di sini kita bisa nambah modul inventory, CRM, project, pos, HR, dan lain-lain. Modul itu mirip App Store-nya Odoo. Lalu yang ketujuh, di sini ada pengaturan atau settings. Fungsinya itu untuk setup perusahaan, users, backup database, general figuration. Nah, pokoknya untuk modul settings ini tuh sebagai pusat pengaturan sistem gitu, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut menginput pajak, teman-teman. Di sini kita pilih modul akuntansi, kita klik. Lalu di sini kita pergi ke menu konfigurasi. Kita pilih pajak. Nah, di sini kita klik baru dan kita berikan nama pajaknya PPN 11%.
Tipe pajaknya tidak ada karena kita akan membuat umum, lalu lingkup pajaknya juga tidak perlu diisi, dan jumlahnya 11%. Lalu di sini kita klik opsi lanjutan dan deskripsinya kita isi pajak pertambahan nilai. Setelah itu, teks kategori code-nya standard rate dan masukkan dalam harga tidak termasuk pajak, teman-teman. Dan ini sudah jadi pajak umumnya, tinggal kita simpan. Oke teman-teman, sekarang kita akan menginput data pelanggan dan pemasok. Di sini kita bisa pilih modul akuntansi. Lalu di sini kita pilih menu pelanggan. Lalu ke pelanggan lagi. Di sini kita klik baru untuk menambahkan data pelanggan baru. Di sini kita isi nama pelanggannya. Di sini contohnya SD Harapan Pelita. Dan di sini teman-teman bisa mengisi alamat email, nomor telepon, NPWP, website, dan label. Namun di sini contohnya aku cuman isi alamatnya saja. Lalu di sini kita klik sales and purchase. Di sini kita bisa mengisi termin pembayaran dari penjualan dan pembelian. Nah teman-teman, untuk terminnya ini bisa kalian sesuaikan saya dengan ketentuan perusahaan yang dimiliki. Lalu untuk metode pembayaran ini kita memakai manual payment. Oke, sudah, kita langsung bisa simpan saja. Dan jika sudah kita simpan, di sini kita sudah ada data pelanggan baru yang tadi kita buat, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita sekarang akan input data pemasok. Klik menu pemasok, klik lagi menu pemasok, dan di sini klik baru. Di sini kita masukkan nama perusahaannya, nama pemasok kita. Dan di sini kita tulis alamat. Bisa menulis email, telepon, NPWP, website, dan label perusahaannya. Lalu di sini klik sales and purchase, sesuaikan lagi termin penjualan dan pembeliannya sesuai data perusahaan kita. Metode pembayarannya jangan lupa kita menggunakan manual payment. Dan sudah, tinggal disimpan. Dan ini data pemasoknya sudah ada, teman-teman. Seperti itu. Nah, oke teman-teman, yang terakhir kita akan menginput barang dan jasa. Di sini, untuk menginput barang dan jasa, kita menggunakan modul stok persediaan. Namun, karena di tampilan awal tidak ada menu stok persediaan, karena itu kita bisa mendownloadnya dulu di modul aplikasi ini. Kita download modul stok persediaan barang ini. Jika sudah, kita buka modulnya dan kita klik menu produk. Kita klik baru. Nah, sekarang kita akan menginput jasa dulu nih teman-teman. Untuk produknya di sini, contohnya itu jasa internet. Nah, karena ini itu merupakan jasa, tipe produknya kita ganti ke layanan. Dan di sini kita isi harga jualnya misal 250.000. Lalu modalnya di sini 150.000. Nah teman-teman, kita isi pajak penjualannya karena tadi kita baru saja membuat pajak umumnya, maka dari itu kita harus membuat baru pajak penjualannya. Nama pajaknya masih sama PPN 11%, tipe pajaknya di sini penjualan teman-teman, dan lingkup pajaknya itu layanan karena kita menjual jasa. Lalu jumlahnya 11%. Di sini opsi lanjutannya di deskripsi kita isi pajak pertambahan nilai. Lalu kategorinya standard rate dan masukkan dalam harga tidak termasuk pajak. Simpan, dan ini pajaknya sudah ada. Lalu kita juga harus mengisi pajak pembeliannya. Kita buat baru, nama pajaknya masih sama PPN 11%, tipe pajaknya pembelian, lingkup pajaknya layanan, dan jumlahnya 11%. Lalu opsi lanjutannya, deskripsinya pajak pertambahan nilai. Teks kategorinya standard rate dan masukkan dalam harga tidak termasuk pajak. Kita simpan dan sudah selesai teman-teman. Kita simpan. Sekarang kita cek apakah produknya sudah terinput atau belum. Kita klik produk. Di sini kita klik produk lagi dan
Sudah ada teman-teman. Sekarang kita akan menginput produk barang kita buat baru. Namanya di sini contohnya RG RAP 2200 E. Nah, karena ini barang, tipe produknya kita tetap di barang. Di sini kita masukkan harga jualnya misal 1.085.000. Lalu pajak penjualannya di sini kita klik dan kita harus membuat baru lagi teman-teman. Kenapa? Karena pajak yang tadi kita buat baru pajak layanan. Sekarang kita akan membuat pajak untuk tipe produk barang. Nama pajaknya di sini PPN 11%, tipe pajaknya penjualan dan lingkup pajaknya di sini barang. Jumlahnya 11% dan opsi lanjutannya di sini masih tetap sama, deskripsinya kita isi dengan pajak pertambahan nilai. Tax kategori code-nya standard rate dan memasukkan dalam harga tidak termasuk pajak. Sudah, lalu modalnya adalah 775.000 dan di sini pajak penjualannya lagi-lagi kita buat untuk pajak pembelian. Nama pajaknya 11%, lingkup pajaknya barang, jumlahnya 11%. Opsi lanjutannya di sini deskripsinya pajak pertambahan nilai dan seperti itu. Lalu kita simpan. Nah, di sini kita jangan lupa untuk membuat jurnal akuntansinya teman-teman. Akun labanya di sini karena barang kita isi akun labanya itu penjualan. Oke, lalu akun bebannya di sini kita isi biaya lain-lain. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu, kita bisa langsung saja simpan. Nah, teman-teman, setelah kita simpan, kita periksa lagi di produk apakah sudah tempat atau belum, dan ternyata sudah ya teman-teman. Lalu di sini karena tadi sempat lupa untuk menginput jurnal di produk jasa, maka itu kita akan edit sekarang. Akun labanya di sini pendapatan jasa dan akun bebannya biaya lain-lain. Oke, setelah itu kita simpan dan sudah jadi ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja penjelasan dari aku. Terima kasih, semoga bermanfaat.